Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dharma Motor Perhubungan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita kedatangan mobil Vios, Toyota Vios ya, G. Nah, untuk keluhannya kata pemiliknya RPM-nya mau naik sendiri ya, mau naik sendiri sampai di sekitar 2000 sampai 2500 rpm ya, dalam keadaan idle, terkadang mau naik sendiri. Nah setelah itu kata pemiliknya ampere panasnya juga terkadang naik ya ampere panasnya. Kalau untuk mobil Vios ini dia menggunakan lampu ya, tidak menggunakan jarum tapi menggunakan lampu di dalam speedometernya itu yang berwarna merah tuh kedip kata pemiliknya. Nah jadi setiap kali kondisinya seperti itu, waktu posisi idle RPM tinggi, untuk ampere panasnya pasti naik ya, pasti naik. Lalu RPM nya tinggi, naik sampai di 2000. Nah ini baru datang ya, ini kita mau periksa dulu kenapa gejalanya seperti itu. Kita akan cek dulu ya. Ini karena untuk lampu engine tidak ada yang aktif ya, lampu engine normal bagus di dashboard kata pemiliknya. Ini kita coba mau tes dulu untuk hidupkan ya. Kita tes dulu untuk hidupkan. Nah untuk dashboardnya seperti ini ya. Kita buka kaca panas, cuacanya panas. Ini kita starter untuk mesinnya. Nah lampu engine-nya yang itu, nah gelap ya, lampu engine yang itu ya. Untuk lampu oli, untuk lampu indikator, nah itu lampu indikator panasnya yang itu ya, warna merah. Nah ini kita coba starter untuk mesinnya, kita cek seperti apa penyebabnya. Nah RPM nya langsung naik ya di 2000 ya, seperti ini ya. Ini langsung dapat nih kayaknya penyebabnya. Nah ini karena terkadang kata pemiliknya itu normal, terkadang bagus RPM nya sampai di 2000, terkadang normal sampai di 800. Ini sekali dia mau seperti ini ya, sekali dia mau seperti ini. Kita akan periksa dulu ini menggunakan scanner ya. Kita akan coba dulu cek di bagian data-datanya. Kita matikan dulu, kita cek menggunakan scanner. Ya, untuk temperaturnya ini di 3 derajat. Ini speed engine nya sampai di 1939,2 seperti itu ya. Jadi untuk pembacaan temperatur coolant-nya ini itu dia error nih, padahal kita baru bawa jalan tadi, baru bawa jalan kembali. Nah ini seharusnya mesinnya nanti panas. Ini kita tunggu sampai dia nanti normal kembali ya. Nanti dia mau normal sendiri seperti ini. Nah ini di 26 derajat ya, padahal kondisi di sini tidak ada indikator yang hidup ya. Kondisinya masih sudah panas, kondisi sudah panas untuk mesinnya. Kalau masih dingin di sini muncul tanda warna biru. Nah sedangkan di sini untuk derajatnya di 18, lihat tadi 26 ya, ini 18 turun nih ya. Ini yang 4, ini 5. Nah ini 26, 25, 17 ya. Nah itu jadi ini intinya untuk pembacaan daripada sensor coolant temperaturnya lagi error. Jadi mengirimkan sinyal ke injektor ke komputer itu tidak pas. Jadi komputer menerima sinyal kondisi mesin masih dingin. Jadi diberi arus dari komputer ke throttle body untuk menaikkan RPM. Jadi keluhannya seperti itu ya. Ini karena permasalahannya di bagian coolant temperatur yang bermasalah atau error ya, untuk bagian sensornya. Padahal ini mesinnya tidak kita gas ya. Nah, tidak kita gas, tapi temperaturnya di sekitaran di 28. Nah RPM nya seperti ini ya, turun naik. Untuk temperaturnya tuh ini naik ya di 28, 30,
28 kembali, nanti turun kembali di 18. Nah seperti itu. Nah jadi untuk pengiriman sinyal ke komputer error. Nah ini ya, itu lampu panas, hampir panasnya kedip ya. Ini yang dikeluhkan sama pemiliknya, hampir panasnya kedip. Nah ini tandanya kipas radiator tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Karena tidak dikirimkan sinyal dari komputer, karena komputer mengindikasi untuk mesinnya masih posisi dingin ya, karena di sekitaran 30 derajat, seharusnya 96 derajat baru dikirimkan sinyal ke kipas untuk mengaktifkan kipasnya. Oke, jadi kita akan ganti dulu untuk bagian sensor temperaturnya. Oke ya, kita lanjut dulu. Sama itunya 19 sok tadi. Nah ini untuk kondisi radiatornya ya. Nah seperti ini. Nah sampai luber-luber tadi normal kan. Nah sekarang ini RPM lagi naik. Nah ini untuk permasalahannya bukan di packing Excel atau di mana-mana ya. Setelah kita analisa tadi, ternyata di bagian sensor temperaturnya yang ngaco untuk mengirimkan sinyal ke komputer. Jadi komputer tidak menghidupkan kipas. Kalau misalnya sinyal dari ECT atau temperaturnya tidak normal, maka komputer tidak akan mengaktifkan untuk kipasnya ini. Maka terjadilah seperti ini ya, gelegak di bagian tabung cadangannya. Oke, kita akan cek dulu untuk bagian sensor temperaturnya ya di situ. Nah untuk sensor ECT nya di bawah saringan udara ya. Ini saringan udara, kita buka dulu. Setelah itu kita cek di sini. Nah ini untuk sensornya ya. Ini kita lepas dulu untuk sensornya, kita pinjamkan dulu pakai sensor mobil Terios ya. Ini kebetulan ada mobil Terios, kita pinjamkan dulu. Nah, ini sudah kita bongkar. Ini untuk yang lama ya, ini CT nya yang lama seperti ini. Ini kita pinjamkan pakai CT mobil Terios. Nah mobil Terios CT sama ya, kita pasangkan dulu, nanti kita tes seperti tadi ya. Nah untuk sensor ECT nya sudah kita ganti ya, kita pinjamkan dulu. Ini yang lama, kita isi air untuk radiatornya. Setelah itu kita hidupkan kembali. Apakah masih seperti itu? Tidak, tapi mudah-mudahan ini pasti berhasil ya. Kita akan coba tes dulu ya. Nah setelah kita ganti pakai ETC sensor pinjaman ya, ini kita mau hapus dulu untuk DTC nya. Kita cek dulu apakah ada DTC. Kita masuk ke Toyota, kita oke kan. Nah ini kita sudah masuk ya, ini sudah masuk kita di DTC nya. Ini P0115 ya, engine coolant temperatur sirkuit. Ini kita hapus dulu. Nah kenapa tadi tidak ada DTC nya, karena tadi untuk bagian soketnya masih melekat ya. Nah ini sekarang kan karena tadi kita penggantian untuk ECT nya kita bongkar, kita cabut untuk soketnya, jadi timbul untuk ECT nya. Kita hapus. Nah DTC nya sudah no DTC. Ini kita coba starter untuk mesinnya. Kita cek lagi di sini ya. Kita pinjam masih aktif ya. Ini kita starter baru mati dia. Nah ini sudah mati. Ini kita akan coba tes terus, kita hidupkan sambil kita pantau ya di sini di read data streamnya seperti tadi, untuk kita pengecekan untuk masalah ECT tadi yang bermasalah. Ini kita tes. Kita masih loading ya. Ini kita cek lagi engine temperaturnya. Salah, kita masuk ke sekalian, kita ambil dari RPM nya sekalian. RPM speed sensor ya. Status mana nih? Temperatur. Ini untuk ECT nya sama ya, sama mobil Avanza Terios Plus.
Grand Max juga sama untuk temperaturnya. Kita ambil di engine speed ya agar terlihat di RPM nya. Nah sekarang ini RPM nya di kisaran angka di 500. Ini idealnya memang segini ya untuk RPM nya 500an, 500 lalu naik ke 600. Apalagi kalau mesin masih dingin dia pasti akan naik posisinya. Nah ini sekarang ini untuk coolant temperaturnya di 80 derajat. Nah ini seperti yang normal ya. Kalau tadi sebentar seperti ini langsung turun di angka 20 derajat Celcius. Sekarang ini temperatur 81. Ini kita bantu gas ya agar cepat mencapai dan akan menghidupkan kipasnya. Udah kita gas ya sampai di 2000. Ini temperaturnya terus naik 84, 85. 86 ya. Nah, jadi penyebabnya RPM naik sendiri itu karena komputer membaca untuk sensor yang ini. Untuk sensor yang ini memberi informasi palsu ya ke komputer bahwasanya mesin masih dingin, padahal mesin sudah panas. Tapi ini mengirimkan sinyal ke ECU bahwasanya mesin masih dingin. Itulah penyebabnya kenapa RPM nya naik ya. Seperti kita starter pagi waktu manasi mobil, RPM kan tinggi. Nanti setelah itu ini mengirim sinyal ke ECU, berangsur-angsur untuk temperaturnya naik dan terus naik, dan RPM akan normal di 600. Nah jadi karena ini mengirim sinyal palsu, begitu mesin sudah panas, ini kembali lagi mengirimkan sinyal di temperaturnya di 11 sampai di 20 temperaturnya. Makanya komputer mengirim kembali komputer mengirim sinyal ke throttle body untuk menaikkan RPM agar mesin cepat panas. Jadi masalahnya di sini ya, di sensor ECT yang bermasalah. Nah ini 93 ya. Kalau sudah mencapai 93, otomatis nanti kipasnya akan hidup di 95 derajat Celcius ya. Kita mau cek sekalian kipasnya. Nah untuk saat ini kipasnya belum hidup. Nah itu posisinya masih off. Posisi masih off karena di sini untuk suhunya masih 94. Nanti 95 dia akan aktif ya. Kita cek ya terus, ini belum hidup ya untuk kipasnya. Sekarang ini derajatnya di sekitar 95 derajat. Sekarang posisi 95 derajat untuk coolant temperaturnya. RPM masih normal ya di kisaran 600. Untuk kipas masih belum aktif. Oke, masih belum aktif ya. Ini di 95. Nah 96 biasanya aktif ya di kipasnya. Nah untuk kipasnya udah aktif, udah hidup. Dan sekarang ini derajatnya 96 derajat. Nah 96 derajat kipasnya aktif. Nah untuk RPM nya tetap normal ya di 600. Nah ini di 94 derajat Celcius, 93 derajat Celcius kipasnya mati. Nah mati. Oke ya, jadi sudah normal ya untuk mobil Vios ini. Kita tinggalkan pesan untuk barangnya karena tadi barangnya kita pinjam menggunakan mobil lain untuk memastikan ya. Karena untuk sensornya juga lumayan mahal ya, antara sekitar 300-an juga. Ini untuk unitnya Toyota Vios tahun 2005 1,5 cc. Ini untuk pekerjaan hari ini untuk Vios yang bermasalah di RPM nya mau naik sendiri dan tiba-tiba untuk kipas radiator tidak aktif. Nah itu menyebabkan untuk ampere panasnya naik dan itu terlihat di indikator ya, indikator speedometer. Oke sekian dulu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.